يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang kami cintai, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini bulan yang istimewa. Allah istimewakan dengan berbagai macam keistimewaan. Tidak seperti bulan-bulan biasa. Seperti satu, Allah menjadikan bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu kata Allah. Kemudian Allah juga mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan menutup pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga dengan berbagai macam arti oleh para ulama. Ada yang mengatakan secara hakikatnya yaitu pintu surga dibuka secara hakikat seperti itu, dan pintu neraka juga ditutup seperti itu, atau bermakna adalah jalan-jalan menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalan-jalan menuju neraka dibuat agak terasa berat untuk ke situ. Setan susah untuk lebih susah untuk menggodanya. Kemudian bulan suci Ramadan ini juga diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam khusus bulan Ramadan, maka beliau setiap hari mudarasah Al-Qur'an dengan malaikat Jibril. Setiap malam beliau mudarasah, membaca Al-Quran, didengarkan oleh malaikat Jibril, dan beliau saling mudarasah dengan malaikat Jibril. Kemudian juga beliau mengistimewakan dengan banyak bersedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu orang paling dermawan, khususon lagi ketika berada di bulan Ramadan. Beliau adalah lebih dermawan dibanding dengan di bulan yang lain, padahal beliau sudah dermawan. Kemudian para ulama pun mengistimewakan dengan banyak membaca Al-Quran, seperti Imam Malik yang biasanya beliau membaca kitabnya yaitu Al-Muwatta, mengajarkan hadis kepada masyarakat, yaitu dalam kitabnya Al-Muwatta, membaca hadis dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian khusus bulan Ramadan beliau kemudian membaca Al-Quran. Begitu juga para ulama yang biasanya menghatamkan Al-Quran 7 hari, maka dia 3 hari. Jadi perlakuan khusus terhadap bulan suci Ramadan oleh Allah, Rasulnya, dan para ulama-ulama. Maka kita sebagai para cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta para ulama, kita mengikuti jejak mereka. Kita ini tidak sehebat para ulama, tidak sehebat Rasulullah, akan tetapi kita mencintai mereka, berusaha meneladani mereka sebisanya. Maka kita mengistimewakan bulan suci Ramadan. Walaupun kita dalam keadaan sedang dilanda musibah, dilanda ujian berupa adanya virus corona yang lagi menyebar, semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya semoga memberikan kesembuhan dan segera menghilangkan virus ini. Akan tetapi semangat bulan Ramadan kita tetap lakukan. Dari keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab, maka kita sebutkan
minimal ada 5 yang hendaknya kita betul-betul kita lakukan dengan baik. Satu yaitu puasa Ramadan. Kita puasa dengan sebaik-baiknya, karena orang yang berpuasa akan selalu dimintakan ampunan oleh para malaikat sehingga dia berbuka. Dia berpuasa, kemudian para malaikat memintakan ampunan sampai berbuka. Kemudian yang kedua adalah banyak sedekah, bersedekah. Karena dalam suatu hadis disebutkan afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Rawahu Tirmidzi. Kemudian yang seterusnya adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran kita istimewakan. Kita yang mungkin belum pernah khatam dalam 1 tahun, maka kita bisa khatamkan di bulan Ramadan. Atau sudah pernah khatam, coba kita berusaha untuk bisa khatam dalam 1 bulan ini, sehari 1 juz, sehingga nanti 1 bulan kita bisa khatam. Kemudian yang keempat adalah memberikan iftar atau memberikan berbuka puasa kepada yang berpuasa, khususnya dalam keadaan banyak yang lockdown atau banyak yang stay at home, ada di rumah dan mungkin mereka belum ada makanan yang bisa disantap, maka kita bisa kirimkan kepada mereka, bantu kepada mereka untuk bisa berbuka puasa. Barang siapa memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama, pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa harus mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tadi. Gitu. Kemudian yang kelima adalah tentunya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih, walaupun kita tidak sholat di masjid karena kita sedang stay at home, lagi social distancing, maka kita sholat di rumah. Kita sholat di rumah dengan tetap semangat, sebagaimana semangatnya kita ketika sholat berada di masjid. Jadi justru kesempatan ini kita buktikan kepada Allah bahwasanya kita tetap sholat walaupun kita tidak bersama banyak orang. Kita tetap sholat tarawih. Sholat tarawih ini sungguh luar biasa. Apabila kita lakukan, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa dia qama Ramadan, bulan suci Ramadan itu dia selalu qiyam Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya semuanya. Sebagaimana ketika dia juga berpuasa, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya kira itu, semoga keadaan seperti ini tidak menyurutkan kita beribadah kepada Allah. Justru kita semakin tadarru', semakin mendekat kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah ini, kita harapkan Allah mengangkat bala, Allah mengangkat wabah yang melanda di negeri kita ini dan juga negeri-negeri di dunia, di negeri-negeri yang lain, khususnya negeri-negeri Muslim yang banyak orang Islamnya dan secara umum di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.